Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang kasih Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus, sumber kesembuhan. Sekali lagi tema kita Tuhan Yesus, sumber kesembuhan. Saya akan membacakan bagi kita Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang-orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam sakit penyakit. Ya, mungkin ada ratusan jenis penyakit yang ada saat ini di muka bumi ini. Bahkan mungkin bisa lebih. Ya, jadi berbagai macam penyakit mengancam kehidupan manusia. Dan secara khusus saat ini pandemi corona yang merajalela menjadi momok bagi banyak orang. Banyak orang terinfeksi, banyak orang menderita, dan tidak sedikit yang meninggal dunia akibatnya. Dan tidak hanya itu, hal ini membuat perekonomian dan segala kegiatan menjadi terganggu, sehingga sangat membuat kita menjadi menderita dan kesulitan hari-hari ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus berbicara tentang sakit penyakit. Ini tentunya bukan hal yang baru. Sejak zaman dahulu kala, sakit penyakit tentunya sudah ada. Ya, di mana-mana sakit penyakit itu sudah ada dulu, sekarang, dan mungkin sampai seterusnya. Kita tidak bisa lepas dari sakit penyakit selama masih ada di dunia ini. Nah, demikian juga di zaman Tuhan Yesus. Pada waktu itu juga ada banyak orang yang menderita sakit penyakit. Berbagai macam jenis penyakit ada juga di zaman itu. Bahkan ada juga sakit-sakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat yang sulit disembuhkan oleh tabib-tabib biasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan tadi kita melihat ada satu hal yang menarik, di mana dikatakan bahwa ada orang yang berkumpul menantikan Tuhan Yesus. Untuk apa mereka menantikan Tuhan Yesus? Jelas jawabannya di sana bahwa mereka menantikan Tuhan Yesus untuk mendengarkan dia, tetapi juga untuk disembuhkan olehnya. Ini suatu hal yang menarik, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dinanti-nantikan orang untuk didengarkan perkataan-perkataannya, tetapi juga ia dinantikan orang untuk disembuhkan olehnya. Jadi di sini orang-orang mempercayai bahwa Tuhan Yesus berkuasa memberikan kesembuhan. Karena itu orang banyak berbondong-bondong datang untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat berikutnya juga dikatakan bahwa berbagai macam jenis penyakit disembuhkannya. Bahkan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat pun juga menerima kesembuhan. Dan orang berusaha untuk menjamah Tuhan Yesus karena daripadanya ada kuasa, keluar kuasa yang dahsyat yang memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang berpegang atau yang menyentuh dia. Dan dikatakan dalam ayat itu, semua orang itu disembuhkannya. Sungguh luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Jadi di dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam dirinya sendiri ada kuasa, sehingga siapapun yang menyentuh dia akan menerima kesembuhan.
Dan salah satu peristiwa yang mungkin kita masih ingat, yaitu peristiwa ada seorang wanita pendarahan yang sudah belasan tahun menderita dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Tetapi ia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ia datang kepada Tuhan Yesus, mendekat secara perlahan-lahan, dan setelah dekat ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Seketika itu ia sembuh dari penyakitnya. Sungguh luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Jadi di dalam diri Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa. Bahkan kuasa itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena dikatakan dalam ayat tadi bahwa semua orang disembuhkannya, apapun penyakitnya, siapapun dia, tidak terkecuali, semua sakit penyakitnya sembuh. Jadi apa yang kita pelajari setelah Tuhan Yesus? Jelas bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan. Kalau kita mengenal Dia, kita tahu bahwa Dia adalah Allah, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1. Oleh Dialah semuanya ini dijadikan. Jadi layaklah Dia atau pantaslah Dia untuk menjadi juru penyembuh bagi kita. Karena Dialah yang menciptakan tubuh kita. Dia tahu bagaimana memulihkan tubuh kita. Dia tahu bagaimana menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Bahkan jangankan menyembuhkan orang sakit. Kalau kita ingat peristiwa Lazarus mati dan ia sudah dikuburkan selama 4 hari. Bayangkan, kalau seseorang sudah mati dan sudah 4 hari, biasanya sudah mulai berbau, sudah mulai membusuk. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus, keluarlah. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kuburan, ia berdiri dan ia keluar dari dalam kubur itu, dan ia sehat, ia sembuh. Tidak ada badannya yang membusuk, tetapi ia berjalan dan keluar sebagai orang yang sehat. Sungguh luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa ada kuasa yang luar biasa pada Tuhan Yesus. Jelas karena Dia adalah Allah Sang Pencipta kita. Ia berkuasa menyembuhkan kita. Jadi tepatlah yang diajarkan oleh Abe Simpson kepada kita, bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat, tetapi Dia juga adalah juru penyembuh kita. Karena di dalam Dia ada kuasa yang dahsyat. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, apapun penyakit kita, ringan, berat, apapun penyebabnya, karena fisik yang lemah atau karena diganggu kuasa gelap, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat menyelesaikan semuanya itu. Karena itu seperti orang-orang yang ada di masa lampau di zaman Tuhan Yesus, mereka datang pada Yesus. Dan hari ini saya juga mengajak kita, siapapun kita, apapun situasi kita, apapun penyakit kita, datang kepada Tuhan Yesus. Sebab daripadanya ada kuasa. Padanya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan kita apapun penyakit kita. Dan setiap orang yang percaya, yang datang kepadanya, dikatakan dalam ayat tadi, semua disembuhkannya. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus, hari ini saya menantang saudara, apapun penyakitmu, percaya pada Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus, minta kesembuhan daripadanya, maka engkau akan menerima lawatan daripadanya. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kuasa Allah masih dinyatakan sampai hari ini. Dan Ia berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Itu artinya kuasa Allah berlaku sampai kepada akhir zaman. Itu artinya hari ini kuasa Allah juga masih berlaku atas kita. Karena itu mari kita datang dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit di masa yang lampau, Tuhan Yesus yang sama saat ini sanggup menyembuhkan kita. Apapun sakit kita, apapun masalah kita, Ia sanggup untuk memulihkan kita.
Karena itu saudara Tuhan Yesus, berdasarkan firman ini, mari kita datang dengan penuh iman. Pada Tuhan Yesus ada kuasa. Pada Tuhan Yesus ada kesembuhan. Apapun penyakitmu, Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong. Tuhan Yesus berkuasa untuk memulihkan. Bahkan Lazarus yang mati pun Ia sudah bangkitkan. Apalagi kita, sakit penyakit apapun yang sedang kita derita saat ini, Tuhan Yesus berkuasa. Bahkan COVID sekalipun. Saya mendengar banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, dari jemaat-jemaat, bagaimana mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana ketika mereka berseru, berteriak pada Tuhan, mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Karena itu jika ada di antara saudara yang saat ini sedang menderita, yang sedang terpapar COVID, tetap tenang. Percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Karena itu saat ini juga saya mengajak kita datang pada Tuhan Yesus. Mari kita datang dengan iman. Karena Dialah pencipta kita. Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita. Dia berkuasa untuk memulihkan kita, apapun penyakit kita. Bahkan COVID-19 sekalipun. Bahkan penyakit mematikan sekalipun. Ia berkuasa. Karena Ialah pencipta kita. Ialah sumber kehidupan kita. Dan Dialah juga sumber kesembuhan kita. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi yang mau menerima kesembuhan daripadanya, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Dan mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin saudara berdoa. Silakan dengan iman saudara menaruh tangan di bagian yang sakit. Dan mari kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta kami, yang membentuk kami, yang mengadakan kami. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan iman. Kami percaya bahwa padamu ada kuasa, padamu ada kesembuhan. Karena itu Tuhan, kami malam hari ini, kami pada hari ini berdoa Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit pada hari ini. Apapun penyakit mereka. Jika ada yang sedang mengalami sakit oleh karena COVID, hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa COVID-19. Karena itu demi nama Tuhan Yesus, setiap yang mengalami sakit COVID-19 sembuh oleh peluru Yesus. Setiap yang memandang pada Tuhan Yesus mengalami kesembuhan. Dan berikan mereka ketenangan, sukacita ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau sumber kesembuhan kami. Jika ada yang mengalami sakit penyakit lain Tuhan, jika ada yang mengalami masalah ginjal, ada yang mengalami masalah jantung, mengalami masalah lambung, mengalami masalah liver, hati, paru-paru, masalah yang lain Tuhan, kanker, apapun Tuhan penyakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada yang terluput dari kuasa-Mu. Semua sakit penyakit Engkau sanggup sembuhkan. Dan siapa yang percaya kepadamu, ia akan menerima kelegaan, ia akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami perintahkan setiap yang sakit, apapun sakitmu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan sembuh. Karena dalam Yesus ada kuasa. Berbahagialah setiap orang yang datang. Mungkin kami tidak bisa memegang jubahmu saat itu Tuhan. Mungkin kami tidak bisa memegang tanganmu, kakimu. Tapi hari ini kami bisa memegang firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berpegang pada janji Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, kami pun juga akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Apapun penyakitnya, kami percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Bahkan orang mati pun Engkau sanggup bangkitkan Tuhan. Ketika kami berpegang pada firman Tuhan, karena daripada-Mu ada kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Juru Selamat dan Juru Penyembuh kami. Kami menyerahkan segala sakit penyakit kami, apapun itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami telah sembuh. Sebagaimana firman berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa ini. Kuatkan hati kami, dan malam hari ini, dan hari ini juga Tuhan, kiranya kami menerima lawatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, saya sudah berdoa buat saudara, pegang janji Tuhan.
Mungkin kita tidak bisa pegang jubah Tuhan Yesus, kita tidak bisa pegang tangan kaki Tuhan Yesus, tetapi kita bisa pegang firman Tuhan Yesus. Karena itu peganglah firman Tuhan hari ini. Setiap orang yang datang padanya disembuhkannya. Padanya ada kuasa. Pegang janji itu saudara Tuhan Yesus. Maka kita akan menerima lawatan Tuhan. Kita akan menerima kesembuhan. Sebagaimana orang-orang yang di masa lampau menerima kesembuhan ketika mereka datang berpegang pada Tuhan, memegang Dia, menjamah Dia, mereka disembuhkannya. Semua yang datang disembuhkannya. Dan kita juga yang hari ini berpegang pada firman Tuhan, maka kita, saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita yang sakit pasti juga akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini dan doa ini boleh menguatkan saudara dan berkati saudara sekalian dimanapun berada. Sampai jumpa dalam firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua.